Oke, silakan. Apa hubungan iman dengan kebenaran? Iman pembenaran proses pembenaran iman itu harus bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti dalam Ibrani 12 ayat 2, bahwa Yesuslah yang membawa kita kepada iman dan memimpin kita kepada kesempurnaan, sehingga ada satu perjalanan yang namanya pertandingan iman, di mana dalam perjalanan tersebut ada pertandingan yang terjadi. Dalam pertandingan ini memiliki dua unsur, yaitu lawan dan kemenangan. Dalam hal ini lawan atau iblis. Unsur pertama adalah ketika kita berada dalam arena pertandingan, tentu kita berjaga-jaga sehingga kita mampu mengalahkan lawan kita. Jadi yang harus diwaspada pada saat pertandingan adalah lawan. Dalam hal ini, saat pertandingan iman kita, maka haruslah kita waspada terhadap iblis yang berkeliling mengaum seperti singa yang bersiap menerkam mangsa. Seperti dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ketika kita berada dalam proses penyempurnaan iman, maka lawan kita tentunya bukan lawan yang lemah, namun lawan kita semakin besar, sehingga kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Dan iman ini yang membawa kita pada kesempurnaan. Unsur kedua yaitu kemenangan. Kemenangan kita bukanlah di dunia ini, namun kemenangan kita ada di rumah Bapa. Seluruh waktu dalam kesempatan yang sempit dan sementara pada kehidupan kita di dunia ini merefleksikan satu nilai di dalam kekekalan, yaitu kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Dan jikalau kita mengisi dengan hal-hal yang bernilai tinggi, artinya hal-hal yang mulia, maka kita akan mendapat refleksi kemuliaan, dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Kita akan melewati pertandingan iman yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhir dari pertandingan ini adalah keselamatan jiwa, yaitu dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, yaitu keselamatan pikiran dan perasaan. Terima kasih. Iya, terima kasih ya, Anes. Iya, jadi hubungan antara iman dan kebenaran, ya. Ada lagi Mona ya? Atau ada yang lain? Ya, Pak. Ya, silakan. Yang saya pahami, iman yang sempurna harus diuji. Iman harus sempurna, harus melalui proses pertandingan iman. Harus melalui perjuangan. Di dalam pertandingan iman ini mendapat ujian. Nah, di saat inilah ada orang yang imannya menyimpang dan ada iman yang kandas. Di dalam pertandingan iman kita mengalami ujian sampai pada pemurnian. Iman yang murni seperti emas melalui api, artinya pemurnian pikiran dan perasaan kita dan karakter kita. Itulah yang harus terjadi, bahwa kita melalui proses dimurnikan untuk mencapai suatu
kualitas iman yang sempurna sesuai kualitas yang diinginkan oleh Bapa, sesuai rancangan Allah yang semula, karena akibat dari dosa umat pilihan kekurangan kemuliaan. Maka dari itu umat pilihan ini perlu dibenarkan melalui Kristus di dalam iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Di dalam pertandingan iman kita harus teguh karena lawan kita adalah iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Maka iman kita harus benar-benar teguh di dalam Kristus supaya kita tidak meleset dan kita sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu rumah Bapa. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, oleh karena iman kita dibenarkan. Ya, Roma 10 ayat yang ke-10. Ya, bahwa karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ya, tetapi iman yang seperti apa? Tadi sudah disampaikan Vanis ya. Bahwa iman yang masuk ke dalam pertandingan, ya, iman yang ada di dalam pertandingan. Dalam pertandingan hanya ada dua, ada lawan dan ada kemenangan. Jadi kita kalau lawan tuh si jahat, ya 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga, ya. Jangan sampai ini ada tipu muslihat, ya, sampai kita jatuh dalam dosa. Nah, kita harus berjaga-jaga. Dan yang kedua itu ada kemenangan. Ya, tentunya kemenangan akan kita raih ketika kita terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Ya. Dan Yesuslah yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayatnya yang ke-2. Yesuslah yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Setuju katakan amin. Teman-teman. Haleluya. Amin. 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 Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya seputar materi kita? Tadi mengerti ya hubungan antara iman dan kebenaran ya? Sudah paham ya rentetannya? Itu adalah iman yang dibenarkan. Untuk sampai kepada iman yang sempurna, itu adalah bagian iman yang sudah disampaikan tadi. Ya, nanti akan lebih detail dijelaskan bahwa iman yang dibenarkan, ya, dan dikuduskan, kemudian dimuliakan. Itu prosesnya ya Pak ya? Dibenarkan, dikuduskan. Iya, untuk sampai kepada sampai iman yang sempurna di rumah Bapa. Nah itu ada proses toh Pak ya, ada proses kan di situ ya? Iya. Nah ini proses ini nih yang harusnya kita bahas. Iya, itu yang paling penting. Ya, jadi orang itu tidak hanya ngomong asal percaya selamat. Percaya yang seperti apa? Betul apa betul teman-teman? Ya? Iya, prosesnya itu. Ya, itulah 11 ayat 6. Iman yang sampai ke rumah Bapa, iman yang sempurna ini, Pak. Ya, itulah yang pentingnya dari pemuritan. Jadi pemuritan itu kita diajar dan supaya setelah kita lulus kita bisa pergi. Jadi kan semua bangsa. Sampai dikatakan kudus, tak bercacat, tak bercela, utuh. Iya, utuh. Utuh. Mantap, ya. Luar biasa. Teman-teman, materi tadi malam YouTube yang tadi malam teman-teman bisa buka kembali ya. Di sana ada penjelasan mentor kita ya mengenai iman, hubungan iman dengan kebenaran. Karena itu adalah bagian untuk sampai kepada iman yang sempurna, yang utuh tak bercacat. Yakobus 2 ayat 3 sampai 4 ya. Itu adalah bagian untuk sampai kepada iman yang sempurna. Dan iman yang sempurna itulah yang akan masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba dan masuk ke dalam rumah Bapa. Ya.
Teman-teman ada yang mau bertanya mengenai ayat? Tadi paling penting ya, bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu satu. Kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, aku tidak akan mengatakannya kepadamu. Sentral di situ, bahwa kita harus tahu bahwa Yesus naik ke surga itu untuk apa? Katanya sediain tempat, tapi di mana? Nah, sekarang kita udah lebih dalam lagi kan, tahu bahwa ternyata Yesus itu sediakan tempat bagi kita itu di dalam rumah Bapa. Ya, kalau teman-teman baca di Wahyu 21 ayat 1-2 bahwa ada langit yang baru dan bumi yang baru turun dan di dalamnya ada Yerusalem baru. Jadi inti di dalamnya itu adalah Yerusalem baru. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam Yerusalem baru itu, mereka akan memerintah bersama dengan Yesus. Ya, mereka jadi, kalau memerintah, materi-materi kita yang disampaikan kalau memerintah jadi apa dong? Ada dua. Jadi, ada yang tahu? Kalau kita memerintah bersama Yesus, artinya kita jadi ada dua. Kita jadi keluarga Kristen. Bukan. Kalau kita memerintah bersama Yesus, ada dua. Keluarga kerajaan yang bisa masuk. Pakaian pesta dengan sempurna seperti Bapa. Ada dua posisi. Keluarga kerajaan. Itu ada dua. Itu warga kerajaan dan bukan masyarakat kerajaan, warga kerajaan, dia jadi masyarakat. Tapi ada dua posisi ketika kita sampai ke dalam Yerusalem baru. Ada dua raja. Nah, itu kita jadi imam dan raja. Ayatnya ada di Wahyu semuanya, ya. Ya. Nah, jadi kita akan jadi imam dan raja. Kita ikut memerintah bersama Yesus. Jadi betapa pentingnya kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang sampai memiliki iman yang sempurna. Dan tentunya iman yang sempurna adalah iman yang tahan uji. Nah, kalau ada yang tahan uji, berarti ada pemurnian. Ya, ada pemurnian, ada proses. Dalam kehidupan kita ini, kita diproses. Itu namanya baptisan api. Iya, Maria. Ada 3 baptisan. Yang pertama, air roh, api. Oke, baptisan. Mantap kali Bu Baptisan ini. air, baptisan roh, baptisan api. Iya. Oke. Baptisan api Roh Kudus Bu, bukan baptisan roh aja. Ya. Roh Kudus. Ya. Baptisan api terjadi pada saat kita ujian. Baptisan air terjadi pada saat pengakuan dosa. Pertobatan. Ya, seseorang memberikan dirinya kepada Tuhan dan memberi diri dibaptis. Makanya dikatakan di Kisah Para Rasul, berilah dirimu dibaptis supaya dosa-dosamu diampuni. Ya, baptisan roh terjadi pada saat pencurahan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus terjadi pada saat jadi pada saat kita sudah percaya. Ya, pada saat kita percaya, itu baptisan Roh Kudus terjadi. Ya, kita dimateraikan menjadi warga kerajaan surga. Itu prinsip kita harus tahu. Jadi pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selain baptisan air kita di situ, kita juga mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu adalah tanda. Ada tandanya ya, bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Oke. Nah, setelah baptisan Roh Kudus, Pak tadi apa Pak Lepri? Baptisan api. Oke, nanti ini dulu ya, bertahap. Nah, setelah baptisan Roh Kudus, ada namanya dipenuhi Roh Kudus. Ada yang bisa menjelaskan?
Dipenuhi Roh Kudus berarti apa ya? Berarti dipimpin oleh Roh. Wow, itu dia. Luar biasa ya. Hendaklah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita panjangin ya, Roh Kudus. R-nya besar. Jadi di Alkitab ada R kecil, ada R besar. R kecil itu ada roh-roh dunia dan ada pribadi kita. R kecil yang ada dalam kita. Nah, ada R besar yaitu Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus namanya bab dipenuhi Roh Kudus itu artinya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang siapa yang dalam kehidupannya sudah menuruti takluk kepada kehendak Tuhan, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, orang itu dikatakan dipenuhi Roh Kudus. Ya, dan yang ketiga, baptisan api. Nah, baptisan api itu Yesus yang lakukan. Terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Untuk memurnikan imannya. Imannya. Oke, Bu Maria luar biasa ya. Memurnikan iman kita. Makanya ada ujian terhadap iman kita. Ya, makanya ada pencobaan. Nah, ada pencobaan dalam kehidupan kita ini. Nah, itu tahapnya. Tadi Pak Daniel mau tanya baptisan api apa? Mengenai apa? Itu adalah ujian iman. Oh, artinya apa Pak Lepri? Baptisan Ya, jadi itu bukan api yang sesungguhnya. Bukan ya? api. Jadi baptisan api itu bukan api yang sesungguhnya, tetapi api itu adalah figuratif. Ya, artinya emas ya, kita ke emas ya. Kalau emas, kalau mau yang berkualitas diapain? Dibakar. Dimurnikan dengan cara dibakar. Semakin dibakar semakin murni dia. Oh, ngeri juga ya. Semakin dibakar semakin murni. Wow ya. Semakin kita dikasih pencobaan tapi kita terus bersuka cita. Yakobus 1 ayat ini katakan berbahagialah, anggaplah satu kebahagiaan, anggaplah, itu kata-katanya loh Bapak Ibu Saudara. Anggap Yakobus 1 ayat 2, anggaplah satu kebahagiaan jika kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya kalau kita lagi dalam masalah hidup, ada tekanan, persoalan, kita harus bersuka cita. Kita harus tetap jaga damai sejahtera. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 bunyinya apa? Pencobaan yang kamu alami pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak sampai kekuatan manusia. Tidak melebihi setia. Sehingga ketika kamu dicoba, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Bahkan Tuhan bilang, ya, Tuhan kasih jalan keluar. Ya, jadi kita harus tetap bersuka cita. Ya, kalau dalam satu pencobaan, tentunya itu pasti ada kita hadapi. Ya, kenapa? Karena kita harus akan terus dimurnikan Tuhan. Ya, kita harus didapati Tuhan memiliki iman yang kudus, tak bercacat, tak kekurangan satu apapun. Ya, iman yang dimurnikan, iman yang sempurna. Haleluya. Ya, itu adalah baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Ada yang mau bertanya mengenai itu? Pak Lepri masih. Sudah Pak? Udah, terima kasih Pak. Oke. Ya, setelah orang menerima baptisan air, kemana orang dipindahkan? Dalam kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus dong. Ya. Tempat dari gelap ke terang. Ya. Jadi setelah orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Ayatnya di mana? Ya, itu ayatnya. Kolose. Kolose 1 ayat 13. Ya, itu ayat favorit ya. Sering sekali kita disampaikan ya. Jadi sekarang kita ada di dalam kerajaan Kristus. Nah,
Yang jadi pertanyaan, 1 Petrus 5 ayat 8 bunyinya bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita. Kenapa iblis itu tidak bisa terkam kita? Kok cuma di samping, kok cuma dikelilingi kita mengaum-ngaum? Karena kita ada Tuhan Yesus. Karena kita sudah ada di dalam kerajaan Kristus. Iya ya, karena kita sudah ada di dalam kerajaan Kristus, teman-teman. Lihat diagram ya, itu penting, bagus banget loh diagram itu. Wah, setelah kita tahu ayat-ayat, kita mengerti dan lihat diagram itu, wow, kita benar-benar dapat kekuatan. Kita tahu gitu, oh saya sekarang begini, iya kan? Benar apa benar teman-teman? Benar ya? Benar. Iya. Dengan demikian kita tahu posisi kita ada di mana sekarang. Apa yang sebenarnya harus kita kerjakan. Nah, setelah kita dalam kerjaan Kristus, ada 3 respon. Ada yang bisa jelaskan? Ada 3 respon orang yang sudah ada dalam kerajaan Kristus. Dan hanya 1 respon ya yang sampai ke dalam rumah Bapa. Ada yang bisa menjelaskan? Yang pertama, Vanessa mungkin kasih kesempatan dulu. Mungkin ke Bu Esther dulu atau Bu Maria. Ada, lihat tuh di diagramnya, kalian teman-teman bisa menyampaikan. Ada 3 respon orang ketika sudah ada dalam kerajaan Kristus. Itu Alkitab gambarkan. Memang sudah Alkitab catat. Ada? Bisa kelihatan jelas di diagram? Ya Tuhan Yesus. Ya. Kita harus taat. 3 respon. 3 respon. Jaga kekudusan. Dan selalu mengikut Yesus. Mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Ya, itu jadi cara jawabnya gini. Ya, 3 respon itu respon orang pertama. Orang seperti apa, kedua, dan yang ketiga. Ada 3 respon. Ada cara-cara orang terlihat ya. Alkitab sudah menggambarkan. Wester aja deh, Wester. Tidak Wester dulu nih. Bertobat dan mengaku itu ya. Bertobat, mengaku dan dibaptis itu ya. Bukan. Ya, setelah kita ada dalam kerajaan Kristus, target kita setelah dalam kerajaan Kristus sampai kepada rumah sempurna, benar, kudus dan mulia itu. Sampai ke rumah Bapa. Itu ternyata ada 3 respon orang-orang di dalamnya. Ya, gimana Jenny? Coba. Jenny tadi mencoba sebentar, Bu Esther. Jenny coba. Jenny. Yang pertama, respon tapi mendengar penebusan dan menolak salib Kristus, mereka sudah diberi hukuman atau langsung masuk ke dalam kerajaan maut. Tetapi yang tidak dengar sama sekali itu dalam mereka dibawa kepada penghakiman tahta putih. Dalam penghakiman tahta putih, semua kitab dibuka untuk mengalami penghakiman. Sungguh-sungguh langsung hidup dalam kerajaan Bapa di dalam rumah Yerusalem baru. Ada suara. Nah, orang menerima, merespon ya, dan ada yang suam-suam kuku, ada juga yang menolak. Ya, terima kasih Bu. Itu sudah dijelaskan sama Bu Nur. Kelihatannya di grafik ya teman-teman ya. Kelihatan ya? Kalian teman-teman lihat di diagram ada 3 arah panah. Ya, ada yang warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Itu ada arti masing-masing teman-teman. Ya, ada 3 warna loh. Kalau bisa diagramnya. Diagram itu teman-teman, yang hijau itu kalau lampu merah yang hijau jalan terus,
lurus. Ya, kalau kuning itu hati-hati. Kenapa? Itu orang-orang yang suam-suam kuku, tidak berjaga-jaga. Ya, dan yang ketiga itu warna merah panahnya. Merah itu langsung terjun ke dalam jurang maut, lautan api. Kenapa? Mereka murtad. Mereka tinggalkan Yesus. Ya, mereka tidak bertanggung jawab. Ini teman-teman ya. Ini ada 3, ada warna ini mewakili loh. Kita bisa ini bisa baca loh. Hijau ini sampai ke dalam rumah Bapa. Nah, yang orange ini mereka ini suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas. Ya, dikatakan di Wahyu 3:16, mereka tidak dingin, tidak panas. Ya, ada tidak berjaga-jaga seperti wanita yang masa bodoh. Ya, saya nggak bilang wanita bodoh. Kalau wanita bodoh itu tidak tahu sama sekali kan. Nah, ini wanita yang masa bodoh. Ya, gitu. Jadi mereka tahu tapi tidak mau berjaga-jaga. Itu di Matius 25 ayat 1-13. Nah, ya. Nah, makanya mereka akan masuk ke dalam penghakiman tahta putih. Nah, di sini mereka akan dihakimi dan berdasarkan penghakiman itu, ya ada yang masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru. Mereka tidak masuk ke dalam Yerusalem baru. Mereka hanya menjadi anggota masyarakat, tetapi tidak menjadi keluarga kerajaan. Ya, yang menjadi keluarga kerajaan yang memerintah bersama dengan Yesus, ya, menjadi imam dan raja hanya orang-orang yang hidupnya, yang imannya sempurna. Sempurna. Ya, sempurna. Jadi teman-teman udah mengerti ya warna grafik ini ya, warna arah panah ini ya. Hijau ini lanjut sampai ke Yerusalem baru, kayak di lalu lintas loh teman-teman. Orange itu kan harusnya hati-hati, udah berjaga-jaga loh, harus warning yang tinggi. Nah, merah ini mereka yang gagal karena mereka murtad. Ya, mereka meninggalkan Yesus. Gitu. Jadi ada 3 respon orang di dalam kerajaan Kristus. Ya, teman-teman diberkati malam hari ini, diberkati dengan diskusi kita. Tapi Amin. Ya, santai ya, kita santai, tapi kita mengulang kembali. Iya, ya. betul. Di-review lagi. Ya, gitu. Kita ulas balik. Daripada kita jalan terus tapi lupa. iya. Gitu ya. Oke. Ya, mungkin. Pak, maaf Pak, saya mau nanya Pak. Oh, silakan. Tapi itu tadi yang 3 itu mereka udah ada di kerajaan Kristus ya Pak ya? Oh iya. Iya. Bukan di luar. Mereka udah percaya sebetulnya ya? Lihat grafiknya Bu. Mungkin diperlebar. Iya ini. Ya. Lebar ke kiri. Nah, ini orang yang udah ada di dalam kerajaan Kristus warna ungu, Bu Maria ya? Iya, benar. Udah punya gambar bibir. Kerajaan Kristus ya ini. Orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, mereka dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Makanya setelah tahu ini teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentunya kita sangat beruntung tahu kebenaran ini. Tentunya kita sangat bersuka cita, ya. Tetapi ada kelanjutan setelah kita ada dalam kerajaan Kristus. Kita harus sungguh-sungguh di dalam pertandingan iman. Ya. Ya, supaya kita sampai kepada iman yang sempurna. Tentunya sampai ke iman yang sempurna, kita melewati ujian, pencobaan, pisang api. Ya, jadi kalau kita sudah mengerti ya, pencobaan yang ketika kita hadapi, kita harus selalu bersuka cita. Kita harus memuliakan Tuhan, ya, kita harus selalu bersuka cita, memuliakan Tuhan, datang tetap bersekutu dengan Tuhan, ya. Karena kita tidak mau kehilangan apa? Kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Setelah kita ada dalam kerajaan Kristus, kita memiliki kemuliaan itu kembali. Tetapi kemuliaan itu memiliki yang namanya progresivitas. Ya, progresivitas itu artinya terus bertambah. Yang tahu ayatnya di mana?
kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang tahu ayatnya itu di mana? Nggak tahu. Ya, saya bantu. Angka 2 di depan. Ya. Ada yang tahu bahwa kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita tidak lagi terselubung. Ya, tidak lagi samar-samar, tapi kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Korintus 3. Korintus 3:18. Oke, silakan Bu Esther dibacakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Katakan sama-sama. Ya teman-teman ya. Firman Tuhan itu luar biasa teman-teman ya. Pak. Ya, Tanya silakan. lagi Pak. Ya silakan Bu. Jadi orang yang murtad udah nggak bisa terima lagi berarti ya Pak ya? Kecuali bertobat kembali. Kalau ada kesempatan, kalau Ya. dia meninggal. Kalau dia sudah innalillahi, Bu. Iya innalillahi gimana? Tapi kalau ada masih hidup dan dia sadar dan dia bertobat, Iya. ada kesempatan. Ya, Ibu Maria bisa buka Alkitab, baca Ibrani 6 ayatnya yang ke Bentar. ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Berarti Ibrani 6:4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi. Sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Iya, jadi kalau kita sudah menghina lagi Tuhan, menghinanya di depan umum, artinya kita tinggalkan dia, ya. Murtad itu artinya tidak ada lagi pengampunan. Pembaruan lagi. Ya, itu sudah pasti masuk ke dalam lautan api. Ya, Kenapa demikian? Ada yang bisa kasih tahu dasarnya? Karena menghina Tuhan. Iya, kalau murtad munur pasti sudah tidak. Mendukakan hati Tuhan, menghina Tuhan di tempat umum. Bu Nur bisa diskusinya? Bu Nur bisa ngobrol? Halo Pak. Iya Bu. Ya, gimana Bu? Apa nih pertanyaannya Pak? Kirain Ibu bertanya, ternyata Ibu menegaskan bahwa tidak ada lagi. Ya, terima kasih Bu. Saya salah tangkap. Saya kira Ibu bertanya. Sorry. Ibu menegaskan betul tidak ada lagi gitu ya. Saya menanggapi yang Bu Maria tadi, betul tidak akan ada lagi. Oh siap, saya yang salah tangkap Bu. Saya kira Ibu bertanya. Oke, gitu ya. Karena dia sudah menghina anak domba Yesus Kristus. Ya. Sementara Yesus Kristus itu adalah Yohanes 14 ayat 6. Jalan satu-satunya. Iya. Hanya Yesus jalan satu-satunya. Ya, Yesus lebih. Gitu. Ya, benar. Ya, jadi grafik tadi teman-teman luar biasa ya, bahkan ada ide dari Ibu Ratu untuk dibuatkan kaosnya ya. Jadi
barang siapa yang sudah bisa menjelaskan dengan baik, maka Ya, betul itu betul. mendapatkan kaos. Baru Itu boleh, memang baru wajah boleh Rafael. memberikan ukuran baru. Kaos spesial rumah Bapak digambar di belakang. Teman-teman ya. Sampai bertemu di rumah Bapak, keren loh Pak, itu di bawahnya. Sampai bertemu di rumah. Oh iya ya, iya di bawah ya. Tapi harus berani pakai. Kan dia tanya, rumah siapa? Bapak siapa? Kan kayak gitu nanti. Teman-teman, rumah Bapak siapa? Ya. Kenapa Munur? Kalau dibikin kaosnya harus berani pakai. Oh iya dong. Teman-teman berani pakai ya. Itu Ya, kan itu gratis. mah Dan ceritanya lah, dipakai lah. harus bisa menerangkan kalau ada yang nanya. Nah, Itu dia. Iya. saya dapat kaos, Bu. Kayaknya si Panes nih, dapat kaos pertama nih, si Panes nih. Dapat Ya. kaos ada orang nanya nggak tahu ya nih, cuma nggak tahu Iya. neranginnya gimana. Iya, makanya syarat untuk dapat kaos adalah ketika dia bisa menjelaskan. Iya. Iya. Menjelaskan keseluruhan dari umat pilihan sampai akhir. Iya. Sampai akhir. Susah. Tapi nanti gini, Vanes, waktu kamu jelaskan ke orang lagi, kau suruh dia foto dulu, jangan kau buka. Nanti kamu susah kan? Ya lah Bu. Kalau enggak kau bawa yang ini, yang perinan. Bilang foto dulu kaos di belakang saya. Begitu difoto, nanti kamu jelaskan. Kirim ke grup. Ibu Ratu sampai juga pikiran ke sana ya. Enggak, bawa aja ini yang perinannya. Karena kalau menjelaskan itu Pak Lepri, itu mesti ada gambar. Tunggu dulu. Kalau Bu Nur apa lagi kan? Tiba-tiba Bu Nur pakai kan? Ada orang, Bu jelaskan ini di. Terus Bu Nur balik-balikin mana? Yang apakah Bu Nur harus buka baju dulu? Kalau aku kram langsung punggungnya. Saya suruh baca dia, Pak. Kemana-mana bawa seret, Pak. Dengan dia baca, nanti dia Kenapa Yandri? Mana bawa perinan? waktu dia Ini bawa baca, Print, Bu, dilaminating. Jadi printnya dia. Oh gini Pak Lepri. Dilipat taruh di tas, Bu. Ya, kata saya kalau pakai kaos kayak gitu mesti ada sapu tangan. Ini Pak. di Jadi bawah. begitu masuk sapu tangan ini. Kenapa Pak Daniel ngomong tadi apa Pak? Sorry. Bawa tas aja. Bawa tas aja. Enggak, itu aja jawabannya dimasukin di grup. Wah, panjang, Pak. Nanti Apa- gini apa- kali Pak Lepri, nanti Pak Lepri kan bisa Jakarta 2. Anes ya. suara. Kirim Jakarta 2. Dengar ya, dengar saya ya. Kata Pak Daniel jawabannya dimasukin tas. Jadi yang mau siap bikin jawaban. Enggak. Itu banyak fotokopi katanya. Bawa tas kayak sekolah. Bu Maria. Kagak. Harus dihafalin dong. Bawa selembar ini aja dikantongin, dilipat. Itu diapalin betul. Pak kan ketika ditanya kan Kita harus ngerti. Nggak usah baca lagi. Kalau kata saya, kalau supaya jangan salah, direkam mentor lagi ngomong, rekam nanti begitu nanya, dengar ya mentor saya ngomong. Oh iya. Kalau bawa HP, Enggak, itu enggak solusi kayak gitu. Karena ada YouTube juga, di YouTube masuk ini. Dengerin lagi. Ya, teman-teman ya. Siapa yang merasa diberkati dengan materi kita? Ya. Saya. Jadi kalau kita udah diberkati, perdalam lebih lagi dan sampaikan kepada teman-teman kita yang lain, karena banyak yang terjebak, ya banyak yang terjebak di dalam pengertian kalau sudah percaya pasti selamat. Nah, percaya yang seperti apa yang harus kita sampaikan kepada dia? Ya, percaya ya dengan iman kita dibenarkan. Nah, tetapi dibenarkan iman yang seperti apa itu? Ya,
Ya, kita harus pelajari itu seperti yang tadi sudah disampaikan Vanessa, bahwa tentunya iman itu akan masuk ke dalam satu proses. Ya, iman itu akan masuk dalam proses. Jadi yang menentukan tuh garis finish. Ya, bukan titik awal tapi titik akhir. Kenapa demikian? Rasul Paulus sendiri, ya, dia berani berkata, ini ayat ini luar biasa teman-teman ya. Timotius, ya. Ya, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-6. Jadi si Rasul Paulus itu tulis surat ke Timotius. Timotius itu anak didiknya Rasul Paulus. Nah, dia tulis surat kepada Timotius. Ya, di 2 Timotius 4 ayat 6. Nah, Rasul Paulus bilang begini, mengenai diriku, nah itu Rasul Paulus, ya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Bayang ya, bahkan dia mau dibunuh tapi dia tidak takut. Dia katakan bahwa sudah mau dicurahkan darahku sebagai persembahan. Ya, sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Wow. Ya, Rasul Paulus mengatakan demikian. Dia menjamin dirinya, dia memastikan dirinya bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi iman harus dipelihara. Ya, kalau kita rawat tanaman, pastinya kita rindu tanaman itu bertumbuh besar. Tentunya ya, bertumbuh besar dan berbuah kalau itu pohon buah. Yang pastinya orang paling suka supaya pohon itu berbuah, karena kalau ada buahnya bisa kita makan. Ya, orang bisa nikmati. Kita bisa nikmati, ya. Jadi itu namanya memelihara. Jadi memelihara itu sampai kepada pertumbuhan. Nah, dikatakan Yakobus menghasilkan buah yang matang. Ya, itu dikatakan menghasilkan buah yang matang, sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Ya, nah makanya dikatakan Rasul Paulus demikian. Nah, ayat 8 dilanjutkan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, ya, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Nah, Rasul Paulus tahu bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Kalau adil berarti ada kasih dan ada keadilan. Kalau dia adil berarti semua perbuatan kita, ya, ada keadilan di sana, ya. Di dalam Yesus Kristus, ya, dikatakan bahwa Yesus punya keadilan, ya. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatanganmu, ya. Kepada semua orang yang merindukan kedatanganmu. Makanya dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Nah, bagaimana sikap orang yang menanti-nantikan Tuhan? Dia suka bersekutu dengan Tuhan. Dia suka bersekutu dengan Tuhan. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia suka bersekutu dengan Tuhan. Dia berjaga-jaga dalam hidupnya. Seperti gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana adalah contoh orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, dia menunggu mempelainya datang. Ya, dia menunggu mempelainya datang. Nah, kita harus bertekun. Ya, kita harus bertekun. Setiap hari kita harus melatih diri kita. Ya, Rasul Paulus katakan, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi, nah, kita lihatnya ya. 1 Timotius 4. Teman-teman, sampai ke sana ya, latihan badani ya. Oke, 1 Timotius 4 ayat 8. Sebelum ayat 4 ayat 7, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Nah, yang terakhirnya itu, latihlah dirimu beribadah.
Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ditegaskan lagi ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah. Wow, berjerih payah dan berjuang. Nah, kembali lagi ya, berjuang ya teman-teman. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang percaya dalam Tuhan. Nah, kita harus berjerih payah dan berjuang. Nah, ya, kita harus berjuang di dalam Tuhan. Itu makanya dikatakan tadi, latihlah dirimu beribadah. Ya, baik secara pribadi, yang pribadi itu yang Tuhan paling cari. Nah, masuk ke dalam, yang kedua masuk ke bersekutu bersama orang-orang beriman. Ya. Ya. Jadi bersekutu dengan orang-orang yang beriman. Puji Tuhan, teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Ada yang mau bertanya? Kita masih ada 15 menit. Jeniwati, bisa buka kameranya. Silakan. Jenny, anak teologia. Ada yang mau ditanyakan? Mau disampaikan? Apa yang Jenny dapat materi kita mengenai GPS ini? Bisa disampaikan? Oh iya Bapak, yang kemarin pas kami share grup ada yang saya tanyakan juga di Bapak tadi, yang tentang diagram itu Bapak, yang dalam penjelasan itu kalau orang baik tanpa menerima percaya Yesus itu dia bisa masuk ke langit baru dan bumi baru. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana dengan ayat firman Tuhan yang mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, sedangkan di sini kata baik, orang baik tanpa ini percaya, dia bisa masuk ke langit baru dan bumi baru gitu. Itu yang saya tanyakan Bapak. Karena memang pas waktu itu saya juga tidak terlalu ikut ini penjelasan ini karena saya ada di Tunua. Itu sih. Tapi kalau Jenny memperhatikan kata-kata Jenny sendiri, itu sudah bertentangan kan perkataan Jenny itu. Jenny bilang bahwa kalau orang tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sampai kepada rumah Bapa ini kan? Betul ya? Iya. Tidak ada seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini kan rumah Bapa. Terus yang orang baik kemana? Ke sini enggak? Lihat diagram. Enggak ke sini kan? Enggak ada panah yang sampai ke situ. Enggak ada kan? Dia ke sini. Dia ke sini. Anggota masyarakat. Oh, dia rumah Bapak itu masih anggota begitu Bapak? Ya, rumah Bapak itu keluarga kerajaan. Jadi tadi Jenny bilang bagaimana dengan ayat? Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Betul. Kan di sini. Kenapa dengan orang baik? Memang tidak ke situ toh? Oh iya ya.
Ya. Oh, kalau ke langit baru dan bumi baru ini dia masih anggota masyarakat, tapi belum masuk ke Yerusalem baru, yaitu rumah Bapa, begitu Bapak. Begitu toh dari gambar. Oh, ya. Langit baru, bumi baru kan ini. Nih. Terus langit pertama dan bumi pertama ini. Kan saya kasih itu tuh. Langit pertama, bumi pertama. Ini langit yang baru dan bumi yang baru. Di dalam langit baru, bumi baru itu ada Yerusalem baru. Coba kita baca Wahyu 21 ayat pertama sampai boleh sampai 27. Iya, sini. Boleh di layar aja, Jan? Baca ya Bapak. Iya. Ini kita mau lihat ya. Apa sih yang ada di dalam langit baru dan bumi yang baru? Iya Bapak ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Coba Dan berhenti di situ kan nih. Jadi ketika langit baru, bumi baru itu dia lihat, Yohanes melihatnya, maka langit pertama dan bumi yang pertama, ketika langit baru dan bumi yang baru ini dia lihat, maka langit pertama, bumi pertama itu dikatakan tidak lenyap, tidak ada lagi. Bukan berarti hilang, tapi tidak terlihat lagi di sekitar itu. Kenapa? Karena itu sudah menjadi lautan api kan. Gitu. Nah itu langsung tahu ya di situ ya. Jadi ya jadi ayatnya ada di sini kan. Wahyu 21 ayat 1. Terbagi dua langsung. Terus jadi dia bilang, dan aku melihat langit baru, bumi baru. Terus ayatnya, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Oke kan, langsung ya. Di dalam langit baru, bumi baru itu ada Yerusalem baru. Ya. Turun dari surga dari Allah. Matius 6 ayat 9 coba baca. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Ini kok Bapak? Iya, aku baca sudah. Oh. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah. Iya, jadi yang turun dari surga dari Allah itu siapa? Yesus. Siapa? Siapa yang turun dari surga? Siapa yang turun dari surga? Bapa. Bapa kan? Bapa kan? Turun dari surga, dari Allah. Oke? Iya, jadi Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah. Berarti Bapa. Itulah rumah Bapa. Nyambung ya? Iya. Iya. Bisa lihat ini. Dan aku melihat Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah. Berarti Bapa kan? Iya. Nah, itu rumah Bapa, ya. Nanti satu hari saya bawakan mengenai tahta Allah.
Nanti akan lebih jelas lagi bahwa itulah benar-benar rumah Bapa itu, tahta Allah itu yang ada di dalam Yerusalem baru. Oke? Oke, kembali ya. Mungkin itu aja sih sebenarnya di sini. Nah, di sini memang ada kemudian penjelasan mengenai Yerusalem baru. Tapi boleh juga dibaca nih yang boleh baca dulu ini. Ini bagus ayat ini. Ayat 3. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Makanya saya katakan nanti saya akan bahas tuh tahta. Jadi di dalam Yerusalem baru itu yang turun dari surga itu ada tahta. Terus? Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi tujuan terakhir Allah itu ini nih. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata apa? Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini nih. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Itu yang umat kepunyaan Allah sendiri. Itu orang-orang pilihan. Orang-orang, saya balik lagi. Orang-orang umat pilihan ini masuk ke Yerusalem baru. Di mana mereka umat pilihan ini akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Itu harus nyambung tuh. Lihat ya, nyambungnya bisa lihat ya. Yang bisa lihat bilang amin. Bisa ya? Amin. Iya kan? Kelihatan kan? Amin. Kelihatan tuh. Nih, kalau teman-teman sekarang nih kalau baca Wahyu 21 ini kalau bisa setiap hari baca. Wahyu 21. Supaya pengen gitu. Kayak orang pengen ke kemana ya? Ke Tokyo Disneyland gitu. Tiap hari liatin gitu. Suatu saat ya, mungkin aja ke sana ya. Nah, ini ya, kelihatan ya. Jadi beneran umat itu sampai di sini. Dan itu tempat bagi mereka. Oke, lanjut. Ini suasananya loh, saudara. Coba lihat. Ini 4 ayat ke bawah, 5 ayat. Lanjut ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Menarik ya. Segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Tapi yang menarik di sini itu adalah air mata, duka cita gitu. Mungkin saudara bisa terharu di sana, itu air mata sukacita. Oke, lanjut. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Luar biasa ya. Jadi dia menjelaskan mengenai air di sumur itu, dia menjelaskan mengenai mata air akan memancar. Itu juga dia bilang akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ini ada di sana. Terus, ayat 7 nih. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Semuanya. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini muncul lagi. Ini kata-kata ini memang so sweet nih. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. This is it. Ini hubungan persahabatan yang tak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Amin. Ini. Saudara bisa baca berkali-kali ini udah
pasti tiketnya langsung beli. Nah, ayat 8. Tetapi Bentar. Ada kata tetapi. Bolehlah ya baca ayat 1 sampai 7 aja ya. Tapi mungkin satu kali di malam baca ayat 8-nya. Nah, ini udah malam, boleh baca. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Jadi tuh. Jadi yang pertama penakut dan tidak percaya. Heran kita ya. Jadi ini benar-benar mengenai sesuatu yang hubungannya dengan apa? Iman. Ya kan? Iman loh. Itu yang tidak beriman. Ya. Penakut ini hubungannya dengan tidak mengandalkan Tuhan, tidak menjadikan dia menjadi sandaran sepenuhnya gitu. Jadi dia takut kan, gitu. Nah, diikuti orang-orang yang tidak percaya. Nah, baru yang berikutnya yang keji, pembunuh, sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala. Ya, dan dikatakan apa? Tetapinya itu dikasih alamatnya loh nih. Dikasih alamatnya. Mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kenapa dibilang kematian yang kedua? Karena semua orang nanti bangkit. Artinya orang itu udah mati satu kali. Setelah itu mati sekali lagi. Oke ya. Itu jawabannya Jenny ya tadi ya. Jadi memang dengan dengan kita mengerti mengenai struktur atau dinamika ya kehidupan dalam surga, jadi sangat mempengaruhi kan pengertian kita mengenai keselamatan, betul nggak? Ya kan? Jadi mempengaruhi sekali gitu. Sampai kemarin kan sempat kita buat sesuatu yang sangat sederhana. Kalau Yesus bilang, akulah jalan, ya, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan artinya, itulah selamat yang dimaksudkan Yesus sesungguhnya kan. Itulah selamat. Itu sampai ke rumah Bapa, karena di sanalah satu-satunya tidak ada lagi air mata, duka cita, perkabungan. Segala sesuatunya menjadi baru. Akan kuberi air minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Itu luar biasa kan? Ya, teman-teman, itulah gambarannya Yerusalem baru itu. Sebenarnya saya pingin kita baca ini karena pasti kita terkesimak gitu. Yerusalem baru itu apa sih gitu. Saudara kalau baca ini ya ini seperti sesuatu yang ya kita membayangkan satu tempat gitu ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadanya katanya, coba lihat ya. Saudara-saudara yang sudah dengar saya jelaskan 7 cawan dan 7 malapetaka, coba lihat. Marilah ke sini. Jadi malaikat itu ngajak Yohanes, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Saudara pengantin perempuan enggak? Ini sebelum nih, dia pegang cawan penuh malapetaka. Sebelum itu dia tunjukkan dulu nih, aku kasih lihat ya, pengantin. Itu artinya apa? Itu artinya rapture itu terjadi lebih awal. Ya kan? Jelas sekali itu ya. Orang itu diangkat dulu, kan? Jadi para pengantin perempuan ini sudah ada bersama dengan anak domba, gitu. Ya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung besar, yang besar bagi tinggi dan menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga. Itu yang kita baca tadi ya. Nah, kita lihat jelas kotanya ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah.
Cahayanya sama seperti permata paling indah, bagaikan permata yaspis, jenis seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Dan tiang-tiang pintu itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis 12 suku Israel. Saudara lihat, umat pilihan. Yang saya bilang kemarin, 144 itu adalah 12 kali 12 kali 12 tuh. Ya, oke, ini nih bagus nih. Ya, jelasin singkat ya. Nih, saya jelasin ya. 12 suku Israel, 12 rasul, dan jumlah orang yang tak terhitung banyaknya. Ya, 12. Di Yerusalem baru itu dilambangkan dengan itu nih. Gerbangnya 12, pintu gerbangnya ada 12 malaikat, kemudian tertulis nama ke-12 suku Israel. Itu gerbang. Kemudian kita turun ke bawah. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan sebelah utara 3 pintu, di sebelah selatan 3 pintu, dan di sebelah barat pintu. Saya udah hafal nih, jadi saya baca cepatnya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 apa? Apa? Oh, nggak ada yang ngikutin. Rasul kan? Nah, ya balik ya. Lihat ya. 12 rasul, 12 suku Israel, 12 rasul. Nah, teman-teman kalau ikutin itu, wah, semakin ini. Dan ia berkata-kata dengan aku, mempunyai satu tongkat pengukur dari emas, pintu-pintu dan gemboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjang sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu tongkat 12.000 stadia. Panjang, lebar, dan tingginya. Nah, 12.000 stadia ini, di sini saya nggak tahu, saya nggak ada penjelasannya ya. Ini stadium. Jadi sebenarnya 12.000 stadium. Nah, itu ada cara hitungnya, dan itu di dalam kilometer itu sekitar 2.700-an kilometer. Nah, artinya apa? Panjangnya 2.700 kilometer. Tapi teman-teman, itu kan secara ini ya, secara hurufiah. Itu pun besar sekali kan. Tapi 12.000 ini lagi-lagi bicara mengenai 12 sama 1.000. Gitu ya. 1.000 itu banyak. 12 itu mewakili angka 12 sebagai angka kesempurnaan. Oke? Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, dan ada ukuran malaikat ya. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, dan yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu los, dan yang ke-12 batu 12 ya. 12 muncul lagi kan, sempurna. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. 12. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Jalan-jalan kota itu masih bagaikan kaca. Dan aku melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari, bulan untuk menyinarinya. Sebab apa? Kemuliaan Allah meneranginya. Nah, ini Bu Esther tadi nanya. Jelaskan puncak kemuliaan itu adalah puncak pengudusan itu adalah kemuliaan. Coba. Jadi di dalam Yerusalem baru ini itu benar-benar kemuliaan Allah itu meneranginya. Itu yang menjadi simbol di dalam itu. Ya kan? Makanya yang masuk ke dalam harus bangsa yang kudus. Kan? Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya. Dan cahayanya ini maksudnya Yerusalem baru. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Terang terus ya Pak ya. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk. Nah, lagi-lagi ya. Tadi ayat 7. Tadi ayat 8.
Tetapi, ada tetapi. Tetapinya berujung dengan mendapat bagian mereka di dalam lautan api menyala-nyala. Di ayat 29 sama. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya Sesuatu yang najis. sesuatu yang najis, orang yang berkelakuan kejian dusta, tetapi hanya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Makanya kan saya tulis di sini nih, ya. Kitab kehidupan anak domba. Oke? Iya, itu jawaban lengkapnya pertanyaannya Jenny. Kalau Jenny tanya lagi pertanyaan itu, saya buat buku untuk jawab. Jadi coba Jenny renungkan dan coba Jenny meyakinkan, menanyakan kepada Tuhan, ya, apakah bisa imannya Jenny teguh dengan itu untuk bisa kemudian ya, menjelaskannya kepada orang lain. Ya, itu harus di-exercise atau dinalar sendiri, kemudian diendapkan dalam hati menjadi remato in Christo. Apakah itu menjadi imanmu? Karena imanku tidak menyelamatkanmu. Dari imanmu lah yang menyelamatkanmu. Nah, itu. Nah, itu betulan. Saya serius omong ini, bukan basa-basi. Kalau basa, belum tentu basi. Beneran, Jen. Coba bayangkan. Karena kamu kan ada di kampus teologi ya. Dan ini adalah... ini Pak Lepri aja bergetar sampai kampus kadang-kadang. Karena membawa pengajaran ini di sekitar guru-guru teologi ya. Betulan. Itu pasti menghadapi tantangan seperti itu. Untuk memastikan hal itu, nanti satu kali saat kita akan minta Jenny untuk jelaskan. Iya betul. Ya kan bagaimana caranya kalau kita nggak dengarkan, ya? Kalau Jenny nggak mau lisan, boleh tulisan. Tapi kalau tulisan biasanya jadi itu Pak, jadi skripsi jadinya. Kirim surat. Oh, enggak cukup lah kalau surat Pak ya. Bisa. Kalau lisan kan bisa disampaikan langsung, biaya tinta hemat, kan? Oke, Jenny. Sama siapa satu lagi? Oh, kalau Fandri apa? Fandri jaringannya nggak bagus nih. Keluar masuk ya. Oh, oke. Di posisi di mana? Oh, sorry, di Zoom ya. Posisinya dia di Zoom. Yandri, udah malam jadi pertanyaannya harus agak-agak lucu ya Pak. Iya, dan Ibu kan lihat aja muka saya udah kemerah-merahan seperti Daud. Tapi kurang kecil Pak. Oh. Bukan matanya, pipinya. Iya, maksudnya kan kalau Daud itu kan mungil kemerah-merahan. Iya, betul. Kita merah ngantuk kalau kita. Ya sebenarnya kalau maksudnya dari Jenny itu kalau kita dapat penjelasan itu pingin tahu karena itu pasti apa ya? Dia udah punya banyak SKS yang dia udah habiskan kan, udah semester 6. Semester 4. 4 udah setengah jalan. Maksudnya setengah jalan tuh apa Pak Lepri? Mau pulang susah, mau lanjut. Ya itu orang setengah jalan tuh begitu. Mau balik tuh sudah pikir. Jadi mau nggak mau gitu. Kuatkan dan teguhkan hati. Teguhkan hatimu gitu ya. Maju kena, mundur kena deh. Serius yang terus. Iya. Seperti selalu Pak Anton sampaikan ya, bahwa ini akan membuat kita sangat berbeda dalam meresponi persiapan.
kita untuk pulang itu pasti membuat kita berbeda. Sekalipun kita masih banyak sekali kesempatan untuk jatuh, tapi kita tidak bisa memandang enteng keselamatan itu. Ya kan? Oke. Tapi ini pertanyaan Jenny jadi 15 menit. Ya tadi Jenny itu kan dia tanya. Jenny udah. Oh. Apa? Iya dia Gimana? sudah. Kan dia tanya kenapa? Dia tanya tadi bahwa kenapa ada orang baik yang bisa masuk surga, padahal Yohanes 14 ayat 6 bilang hanya lewat Yesus. Jangan kemarin ini dia nggak ikut. Kan, jadi pertama, ya maksudnya saya mau jelaskan dulu bahwa konteks Yohanes 14 ayat 6 itu ke rumah Bapa. Jangan langsung surga, kan dia nggak bilang seorang pun tidak sampai ke surga, enggak, ke Bapa. Nah, ke Bapa itu adalah konteks dari ayat 2, adalah rumah Bapa kan. Sayangnya rumah Bapa selalu langsung diasosiasikan oleh orang dengan surga kan. Gitu. Padahal lihat kan tadi ya, langit baru bumi baru itu, kemudian dia lihat Yerusalem turun dari surga. Jadi ada Yerusalem baru di tengah-tengah menjadi pusat pemerintahan. Gitu. Nah, terus memang ada jawaban kedua. Yang kedua harus dilengkapi bahwa ya Yesus datang untuk seluruh dunia, gitu. Jadi kalau orang kemudian memiliki keinginan, ya dibilang kan keinginan, dorongan hati yang dituntut oleh hukum Taurat, itu hukum kasih kan. Jadi dorongan hati yang mereka miliki seperti yang dituntut, itu kata-katanya gitu. Dorongan hati yang muncul, yang timbul seperti yang dituntut oleh hukum kasih, maka itu menjadi Taurat, menjadi hukum Taurat untuk di dalam hatinya, menjadi hukum kasih dalam, makanya ini mengenai kasih gitu. Makanya Matius 25 ulang itu, barang ya kalau engkau tidak mengasihi salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, mengasihi. Jadi hukum kasih kan gitu. Kita bisa kasih contoh nih. Ada orang yang melakukan banyak kegiatan yang amoral, tapi bayar ini namanya bayar sial gitu kan. Ya, dia kumpulkanlah 30% terus dia kasih ke ya, misalnya panti asuhan gitu. Udah, rasa hatinya tuh udah damai. Kasih nggak itu? Ya kasih juga. Ya. Tapi kasih yang itu tuh, kasih sesama manusia. Jadi dalam hati nurani pasti ada sesuatu. Nah, tetapi berbahaya karena ayat Roma 2 ayat bagian terakhir ayat 16 itu, ayat 15 itu bilang hatinya akan ya, pikirannya dan hatinya akan katanya saling apa dia bilang ya? Saling menghakimi gitu, saling membela gitu. Karena hatinya bilang begini, ya tapi kan kamu tahu yang itu kan nggak boleh. Gitu. Jadi saling menuduh katanya, saling menuduh gitu, hati dan pikirannya tuh. Dia pikir ini oke, tapi dituduh sama hatinya. Tapi kan kamu tahu juga kalau ini nggak boleh gitu. Saling menuduh dan saling membela. Iya tuh, membela, menuduh gitu. Nah, tapi kalau dia tahu, nah atau itu artinya apa teman-teman? Kalau dia sampai tahu hukum yang lain. Misalnya ada kitabnya bilang begini, dia tahu loh. Nah, ya kan? Jadi tidak murni juga hanya hati, pikiran akan bilang kamu tahu mengenai ini, kamu tahu mengenai ini. Jadi itu hanya konteksnya ya. Kita bukanlah hakim di antara di antara semua itu. Oke. Silakan. Ya, kita tutup dalam doa ya, Baik teman-teman semua. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur malam hari ini, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah setiap kebenaran yang kami dengar, mari Engkau
meteraikan dalam hati dan pikiran kami, agar setiap benih firman yang sudah kami dengar membawa kami terus ditransformasi dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kemuliaan Tuhan itu terus terpancar di dalam kehidupan kami semakin besar, dan biarlah kami terus berlomba-lomba sampai kepada Yerusalem baru. Kami memiliki satu kerinduan yang lebih kuat, lebih dalam, semakin hari semakin kuat. Untuk kami terus memiliki iman yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih urapi kami semua dan teman-teman kami yang melihat lewat live streaming Facebook, dan juga mengurapi mereka, dan Tuhan satukan iman kami, satukan hati kami terus untuk kami mau terus belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam Zoom discipleship kami ini. Kami percaya kasih kuasa-Mu terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati para mentor kami, biarlah terus Engkau pakai kehidupan mereka, Engkau bawa mereka di dalam pengalaman bersama dengan Engkau Tuhan, dan kehidupan bersama dengan-Mu terus dibagikan kepada setiap kami yang ada dalam grup discipleship. Kami terus mengalami dan mengenal Tuhan dalam kehidupan kami, dan setiap kebenaran yang disampaikan oleh para mentor kami Tuhan. Terima kasih, kami datang dengan berkat dan kami mau pulang dengan berkat. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan tiba. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara dan saya. Kita terbang ke atas awan-awan pesta perjamuan bersama Tuhan Yesus kekal selamanya. Kita tetangga di dalam kerajaan surga. Percaya, kau terima berkat Tuhan bersama dengan saya, kita katakan amin. Amin. Makasih. Kita tetangga ya. Ya, tetangga Pak. Jangan berjauhan ya di kerajaan surga, Bu Nur. Kita tetangga.